Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam Tuhan. Kita menaikkan syukur kita. Terima kasih kita buat Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan syukur terima kasih kita buat Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita buat Tuhan. Mari sama-sama kita senangkan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, kita percaya ada kemuliaan Tuhan, ada urapan Tuhan mengalir di setiap rumah-rumah saat ini. Mari sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ucapan syukur terima kasih kami naikkan lewat pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau Yesus. Saat ini kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu yang memberikan kami kekuatan, hadirat-Mu yang terus memberikan kami sukacita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar saat ini kuasa-Mu bekerja atas kami. Dan Kau Allah yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Ajar kami selalu untuk mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Terima kasih Tuhan. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari sembah Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Yesus. Terima kasih untuk kekuatan yang terus Tuhan berikan atas setiap kami Yesus. Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami terus menyembah-Mu Yesus.
Rasakan kasih Tuhan, rasakan lawatan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Hosana bagimu Yesus. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Yesus. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami siap lebih lagi memuji Tuhan saat ini. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, suarakan haleluya. Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah orang. Nah, kita percaya pengharapan kita hanya kepada Yesus. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Oh, oh, oh. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan
tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, terpujilah namamu Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran. Yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya. Sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati.
yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya penyertaan pemeliharaan-Mu terus ada kami lewat Roh Kudus-Mu. Roh-Mu yang hidup di dalam kami, yang terus nyata di dalam kami, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau buka hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar setiap kebenaran firman-Mu Tuhan jadi rema dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Jamah dan lawat setiap kami, bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
Semangat selalu, salam sehat dalam Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Pondok Indah, bersyukur kita bisa ibadah online. Nah, untuk Bapak James dan Ibu Wiliana, terima kasih kalau saya dipercayakan untuk hari ini menyampaikan firman Tuhan. Nah, bagi jemaat Tuhan yang ada dalam gereja lokal ini, saya perkenalkan nama saya, bagi saudara yang belum kenal, Elusai Franky Utana. Saya salah satu penatua yang ada di GBI Rock, Lembah Pujian, dan Pasar Bali, Indonesia. Nah, hari ini dalam ibadah online ini, kita akan belajar bersama-sama dari Matius pasal 6, ayat 25 sampai dengan 34. Perikop itu berjudul hal kekhawatiran. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jemaat Tuhan GBI Pondok Indah, kalau saudara suka dengan judul khotbah, nah hari ini saya berikan judul itu, Don't worry. Worry doesn't stop death, it stops life. Jangan khawatir, kekhawatiran tidak menghentikan kematian, ia menghentikan kehidupan. Kita lihat ayat 25. Kalau kita baca tadi dibilang begini, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan juga dibilang begini, jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Kata janganlah khawatir di sini, ini adalah perintah yang berisikan larangan. Kalau kita baca tadi, kita hitung, janganlah khawatir itu, kalimat janganlah khawatir itu ada 3. Sedangkan kata khawatir itu ada 6. Ya. Jadi jelas di sini kalau kita mempunyai kekhawatiran, itu membuktikan kita tidak mempunyai iman. Dan jika kita mempunyai iman, kita tidak mempunyai kekhawatiran. Nah, untuk itu bagaimana caranya untuk mengeluarkan kekhawatiran dari hidup kita? Tempatkan iman kita kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya.
Jadi untuk mengeluarkan kekhawatiran itu perlu kita tempat iman kita kepada apa? Firman Tuhan. Nah, kita akan nanti lihat bagaimana caranya. Untuk itu kita lihat dulu, tadi dibilang begini, bahwa hidup itu dikatakan lebih penting daripada makan atau minum. Tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Berarti bicara tentang kebutuhan hidup itu ada tingkatannya. Yang jelas di sini tingkatan yang kita lihat yaitu ada yang hidup ini bilang lebih penting daripada makanan atau minuman. Hidup itu lebih penting. Berarti penting itu makanan minuman. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi jelas bahwa yang lebih penting sini hidup dan tubuh. Penting itu makanan minuman. Nah, makanan minuman itu bicara pangan. Pakaian bicara sandang, papan itu bicara tempat tinggal. Itu penting, tapi lebih penting yaitu hidup. Kenapa hidup? Kita tahu, hidup di sini bicara manusia batin kita. Bahwa kerohanian kita ini harus terus makin hari makin bertambah. Karena orang kalau manusia batinnya itu semakin bertambah, itu pola pikirnya cuma ada pikiran Kristus, perasaan Kristus dan kemauan Kristus. Dan apa saja yang dia lakukan pasti seturut dengan firman Tuhan. Makanya ini lebih penting daripada makanan minuman. Kita butuh memang pangan, sandang maupun tempat tinggal. Tapi itu tidak lebih penting. Tapi kita nanti lihat, selain penting lebih penting ada yang terpenting. Terpenting itu kita lihat yang nanti kita baca sehingga kita mengerti itulah solusi kita. Untuk kita bisa mengeluarkan kekhawatiran kita. Kita tempatkan iman kita hanya kepada firman Tuhan. Nah, untuk itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, justru kita lihat saat-saat ini, keadaan saat ini, manusia itu lebih fokus kepada makan minum, sandang, pangan, papan. Itu penting, tapi mereka lupa kepada yang lebih penting, apalagi yang terpenting. Makanya Bapa di sorga tahu bahwa makan minum itu penting. Makanya dia bilang, kalau kita fokus yang salah hanya kepada makan minum, hidup kita akan hancur saat-saat ini. Kita jadi stres, hidup kita tertekan, kita putus asa. Tapi kalau kita punya fokus yang benar kepada yang terpenting, pasti yang penting ditambahkan, yang lebih penting pun ditambahkan. Ya. Nah, makanya makan minum itu, makanya Bapa di sorga bilang begini, belajarlah dari burung-burung di udara. Dia yang tidak punya lumbung, itu terpelihara. Bunga bakung di ladang, yang tidak memintal, tidak bekerja, Salomo dengan kemegahannya pun tidak memakai pakaian seindah daripada bunga bakung. Artinya begini, semua Tuhan yang atur. Makanya kenapa Tuhan bilang belajar kita dari burung dan bunga bakung. Di sini membuktikan begini. Burung pun di dalam tengah-tengah kesulitan pandemi 19, nada suaranya tidak pernah berubah untuk bicara COVID, Corona. Dia tidak khawatir dan takut karena dia pasti terpelihara. Bunga bakung juga sama, tetap punya warna yang indah. Nah, itu disuruh belajar itu. Jadi karena Tuhan tahu kita ini butuh makan minum, tapi dia tidak mau kita cuma sekedar hanya dicukupkan. Dia mau kita mengalami kelimpahan dengan tujuan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya ayat 31 dia bilang gini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, sandang, pangan, papan. Nah, semua itu dicari bangsa-bangsa ayat 32 yang tidak mengenal ada, akan tetapi Bapamu yang di surga itu bahwa kamu memerlukan semua itu. Jadi kita semua perlu. Bahkan ayat 33 bilang gini, semua itu juga di ayat sebelumnya dibilang diperlukan juga oleh orang yang tidak mengenal Allah.
Nah kalau orang yang tidak mengenal Allah pun memerlukan, Tuhan tahu kita sebagai anak kita butuh. Tapi dia tidak mau cuman kita ngalami sekedar cukup, tapi dia mau kita diberkati berlimpah dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bahkan bangsa-bangsa dikatakannya. Nah untuk itu kita lihat. Yang terpenting makanya di ayat 33 dia bilang, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi di sini ayat 33 berbicara, yang terpenting kita harus mencari kerajaannya dan kebenaran. Siapa raja yang memiliki kerajaan Allah? Jelas Yesus Kristus Tuhan. Siapa itu kebenaran? Jelas juga Yesus Kristus Tuhan. Makanya dia bilang, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi yang terpenting itu cari dahulu. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan kebenarannya, firman. Nah hari ini, dengar baik-baik, kalau dibilang cari dahulu, bagi saudara yang sudah terima Yesus Kristus Tuhan, tidak usah bingung. Bukan harus cari-cari lagi di mana. Dia sudah ada dalam kisah saudara dan saya. Cuman yang dimasukkan cari sini ada aktif dari kita untuk mempercayai dia dan membiarkan dia untuk memimpin dan menguasai hidup kita, yaitu pola pikir kita, rasa dan kemauan, semua harus sesuai firman Tuhan. Jadi hari ini kalau menghadapi COVID-19 coba, itu tidak kelihatan. Orang bilang COVID-19 itu menakutkan. Ya, tapi kalau saudara fokus kepada COVID-19, khawatir takut saudara stres. Ada yang tidak kelihatan yang lebih hebat, namanya Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang terpenting. Waktu saudara fokus kepada yang terpenting ini, apapun yang saudara hadapi, termasuk COVID-19, itu bisa teratasi. Itu yang kita perlu mengerti hari ini. Maka itu terpenting. Kalau ini yang terpenting kita utamakan, prioritas pertama bukan yang penting atau lebih penting, makanya semua akan ditambahkan. Yang penting makan minum akan berlimpah, pekerjaan akan Tuhan pelihara, rumah tangga kita akan terpelihara. Yang lebih penting manusia batin kita tetap kita lihat ada hebat. Nah, tadi dikatakan soal tubuh itu bicara kesehatan, ya. Kesehatan apa? Roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Jadi itu pun akan ditambahkan, yaitu roh kita makin bernyala-nyala menghadapi COVID-19 ini. Jiwa kita tetap sehat, yaitu pikiran yang selalu berdasarkan firman, perasaan sesuai dengan firman. Dan kemauan juga dengan sesuai firman. Tubuh sehat, karena apa? Imun kita naik. Imun kita naik karena iman kita taruhkan kepada firman. Firman yaitu pribadi Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah mari hari ini, di mana saudara ikut ibadah ini untuk jemaat Tuhan GBI Pondok Indah, punyailah pengertian yang benar, percayalah, apapun situasi yang saudara hadapi saat ini, saudara perlu tahu, mari prioritaskan pertama yang terpenting, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan. Yang ditambahkan yang soal lebih penting manusia batin saudara. Yang penting makan minum maupun pakaian saudara. Sehingga tubuh saudara juga itu yang terpenting. Sehat, roh bernyala-nyala, jiwa sehat, tubuh sehat. Ya, saya harap saudara bisa menerima ini di mana saudara berada. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti seperti itu, ya, burung saja Tuhan pelihara. Bunga bakung itu dirawat dengan sebegitu indah. Apalagi saudara yang bilang sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Ingat, status saudara berubah dari hamba jadi anak. Namanya anak, ingat, saudara itu dilihat unik. Namanya unik itu apa? Saudara wajahmu dilukis di telapak tangan. Jadi di mana-mana di saudara berada dalam genggam tangannya dia. Nah masalah rambut saudara satu lembar jatuh pun dia itu artinya sekecil apa kebutuhan saudara. Dia itu pasti tolong. Bukan hanya itu, saudara juga bisa lihat, dibilang saudara adalah biji mata. Jadi di mana saudara pergi, di mall, di restoran di mana, saudara berada di mana saja. Dia tetap
melihat dan menyertai saudara. Itu harus kita renungkan dan kita harus percaya itu. Ya, kalau itu kita percaya, kita renungkan, baru kita akan lihat Tuhan buat perkara-perkara besar. Nah, sekarang saya masuk kepada poinnya, yaitu untuk mengeluarkan kekhawatiran dari kehidupan kita, tempatkan iman kita pada firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kira-kira caranya bagaimana dari saudara? Saya berikan kepada saudara strategi 3M. M yang pertama, kita lihat Matius 6 ayat 33. Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi M yang pertama, strategi M yang pertama ini mengutamakan raja kemuliaan lebih dari segalanya. Sekali lagi M yang pertama, mengutamakan raja kemuliaan lebih dari segalanya. Jadi situasi apapun yang kita hadapi, kita harus ingat, kita mengutamakan Dia lebih dari segalanya. Bukan makan minum, bukan pakai, bukan tempat tinggal, karena ada yang lebih penting, yaitu hidup manusia batin kita, hingga kita punya pikiran, Kristus, perasaan dan kemauan Tuhan, dan tubuh bicara kesehatan. Roh kita bernyala-nyala, jiwa kita sehat, tubuh juga kita sehat. Itu yang lebih penting. Nah, makanya untuk hal itu bisa ditambahkan, yang terpenting yaitu mengutamakan raja kemuliaan lebih dari segalanya. Ya. M yang kedua, strategi untuk M yang kedua. Kita lihat Matius 6 ayat 26 dan 30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Strategi M yang kedua, mempercayai raja kemuliaan sepenuhnya. Kita harus mempercayai Dia. Nah, di suasana COVID-19 ini, percaya, semua orang mengalami, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Jam pelayanan kita akan berkurang. Untuk diundang khotbah di gereja-gereja belum bisa. Ya. Kita juga ngalami. Tapi kita harus mempercayai raja kemuliaan itu sepenuhnya. Dalam soal apa saja. Ya. Dan kita ini sekarang juga harus belajar untuk online. Nah, seringkali melalui recording seperti ini, ada juga melalui Zoom, melalui WhatsApp Messengers, Google Meeting, Google Duo, semua itu. Nah, mau tidak mau, kita ini semua juga sekarang harus belajar dan tidak putus asa untuk mencari solusi bersama Tuhan. Itu kalau kita mempercayai Dia. Dan akhirnya enjoy saja, tenang saja, itu tidak membuat kita stres. Sedangkan untuk imun kita biar bertumbuh kuat, ya mau tidak mau, apa yang dibilang protokol kesehatan tentang jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu baik. Tapi kembali lagi, iman kita justru harus ditingkatkan. Iman percaya kita apa? Pakai masker, kita harus sadar dan yakin yang pasti. Masker yang lebih hebat itu Tuhan menyinari wajahnya di wajah kita. Itu kemuliaan Tuhan, jauh lebih hebat. Cuci tangan itu oke, baik. Tapi lebih baik lagi, setiap hari ambil keputusan. Cuci hati kita dan pikiran kita dengan firman dan percaya. Dan jaga jarak. Dalam physical distancing ini jaga jarak, kita harus menjauh 1-2 meter. Tapi dengan Tuhan justru jarak kita semakin dekat, artinya mempercayai Dia ada
dalam hidup kita. Kalau kita mempercayai ini, percayalah, roh saudara bernyala-nyala, jiwa sehat, tubuh sehat, segala apa saja Tuhan mensuplai karena Dia adalah Bapa yang baik. Ya. Jadi itu yang saya pelajari juga, kita juga mengalami seperti ini ya. Bahkan saya melihat waktu saya lockdown di Papua, itu 3 bulan. Ya. Saya percaya saudara baru pernah dengar lah GBI Pondok Indah hari ini. Itu tidak mudah. Di mana jadwal pelayanan saya untuk 1 minggu, perlengkapan disediakan untuk 1 minggu, harus bagaimana dengan Tuhan untuk bisa dipakai untuk 3 bulan. Dan kita tidak tahu waktu itu, mungkin akhir tahun, dalam segala hal, baik keuangan, baik di dalam jadwal pelayanan, bahkan juga bagaimana menjaga imun untuk tetap sehat. Ambil contoh lah, untuk imun tetap sehat, mau tidak mau, selain pola makan yang benar, tidur yang cukup, selain tadi pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Nah, itu kan juga perlu olahraga. Saya ngalami, waktu mau olahraga, sulit kalau waktu hujan, kadang-kadang hujan di situ, kadang-kadang mau ke swimming pool, kolam renang, ada orang yang sedang diisolasi karena harus masuk lapangan, perlu dia apa? Diisolasi dulu, supaya dilihat sehat atau enggak, baru bisa masuk ke renang. Jadi waktu mau pergi berenang pun sudah enggak bisa, karena semua sedang istirahat di pinggir kolam. Nah kalau seperti itu, terus kita diam aja, enggak. Pas di kamar hotel itu, jarak lebarnya mungkin 4 meter, kurang lebih panjang 8 meter, ada tempat yang bisa saya pakai itu 1,5 meter dengan panjang 8 meter. Ya saya pakai untuk jalan di situ. Paling kurang 1 jam, bisa tempuh 4 kilo, kadang-kadang 4,5 kilo. Lumayan kalori itu keluar dan itu tidak membuat kita bingung. Karena kita mempercayai dia pasti berikan hikmat untuk kita bisa menikmati betapa hebat, luar biasa dia. Ya. Jadi M yang pertama mengutamakan Raja Kemuliaan lebih dari segalanya. M yang kedua mempercayai Raja Kemuliaan sepenuhnya. Dan M yang terakhir dari Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari ayat ini sudah perlu tahu, ayat 34 ini adalah ayat pengingat. Seringkali kita lihat begini, kadang-kadang orang diberkati, orang terlindungi, begitu dia menikmati itu sudah tidak fokus lagi ke Tuhan, tidak tahu diri, malah banyak yang terkapar juga. Tapi kalau ini ayat pengingat, berarti mengingatkan kita bahwa setiap hari itu ada kesusahan sendiri. Jadi saudara, setiap hari kita punya kesusahan. Tapi ingat, kesusahan itu kita bisa lewati, yaitu bersama Tuhan kita. Makanya M yang ketiga, melibatkan Raja Kemuliaan dalam hari-hari hidup kita. Jadi kita harus tahu, tiap hari kita punya kesusahan. Tapi libatkan dia, karena dia sudah selesaikan semua itu, kesusahan di kayu salib. Kutuk dirubah jadi berkat, lemah jadi kuat, sakit sembuh, dan semua kita lihat itu sudah terjamin. Makanya kita harus libatkan itu. Sehingga hari ini cukup saudara pikirkan hari ini. Jangan pikir hari esok, apalagi seminggu, saudara stres. Ya. Makanya GERD bisa naik, asam lambung naik, sakit mah, orang sakit mah sekarang banyak kan karena pikiran. Ya. Bahkan kita lihat dengar rumah-rumah tangga hancur, ya, orang bingung tentang hari-hari berikutnya karena kita tidak melibatkan Tuhan. Tuhan sudah bilang ayat 34, kesusahan sehari cukup pikirkan, berarti tiap hari kita punya kesusahan. Kalau kita mengerti ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi, percayalah. Ini kata firman, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara menjadi orang yang bukan hanya pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan saudara akan menikmati pesta yang meriah, yang membuat saudara bersuka cita, karena dia selalu menyertai saudara. Jadi ini yang bisa saya bagikan kepada saudara, jemaat GBI Pondok Indah,
yaitu untuk mengeluarkan kekhawatiran dari akan hari besok. Maksudnya untuk mengeluarkan kekhawatiran dari kehidupan kita. Tempatkan iman kepada firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Caranya strategi 3M. M yang pertama, mengutamakan Raja kemuliaan lebih dari segalanya. M yang kedua, mempercayai Raja kemuliaan sepenuhnya. Dan M yang ketiga terakhir, melibatkan Raja kemuliaan dalam hari-hari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, biarlah roh saudara selalu bernyala-nyala, anugerah Allah berlaku untuk saudara. Baik, mari kita berdoa. Dimanapun saudara berada, mengikuti ibadah online ini, Anda di rumah, mungkin di tempat mana saja saudara berada. Mari saya mau berdoa untuk saudara, bahwa percayalah Dia sanggup untuk membuat hidup saudara menjadi berarti lagi dan tidak perlu takut. Dia tetap memperduli hidup saudara. Baik, Tuhan, aku berdoa jemaat Tuhan di mana mereka berada. Dan setiap kekhawatiran, ketakutan yang menguasai mereka, aku katakan dalam nama Yesus dilepaskan, dibebaskan. Khusus mereka yang sakit, di mana saja mereka berada, aku percaya dalam nama Yesus sembuh. Bahkan untuk masalah pekerjaan mereka atau bisnis mereka. Tuhan, aku yakin dalam nama Yesus ada jalan yang terbuka untuk mereka ketemu lagi yang terbaik yang datang dari Tuhan. Bahkan rumah tangga yang sering terjadi percecokan, salah mengerti, ada nada-nada yang tidak begitu mengenakan. Hari ini juga keharmonisan ilahi turun memenuhi mereka dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan hubungan orang tua dengan anak semua jadi harmonis, semua jadi baik. Tuhan, aku percaya bahasa doaku terbatas, tapi Roh Kudus Engkau yang tidak terbatas menjamah setiap mereka, dan aku yakin itu. Saudara yang saya kasihi, saudara yang dengar kebenaran ini, dengar pesan Tuhan bagi saudara. Shikamo tarabo ibiniaramo syanamatoko pama syataka wutiarabasyataka. Apapun kata Tuhan hari ini, waktu engkau meresponinya, kau bangkit dan mulai melangkah-langkah yang pertama. Langkah selanjutnya Tuhan akan pimpin saudara. Dan saudara akan melihat mujizat keajaiban terjadi. Terima itu, percaya itu, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan, bersama-sama dengan kami sepanjang ibadah online pagi ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu ya Tuhan pagi ini atas setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Frankie Utana ya Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan. Pakai hamba-Mu secara ajaib, secara luar biasa ya Tuhan. Engkau yang memperluas daerah-daerah pelayanannya ya Tuhan. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati segala sesuatu yang dikerjakan ya Tuhan. Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala cabang kami ya Tuhan. Merangkap sebagai karayon kami 1A, Bapak James Selopranoto ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan, yang terus boleh menuntun dan memimpin Tuhan kami gereja-Mu di GBI Pondok Indah, bahkan di Karayon 1A ya Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi, urapi lebih lagi ya Tuhan. Anugerah kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya. Biarlah segala sesuatu yang diusahakan, dikerjakan Tuhan buat berhasil. Anugerah kasih karunia, kekuatan, kesehatan, perlindungan, pembelaan, pertolongan Tuhan senantiasa turun atas hamba-Mu bersama bilangan keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Notora Harjo ya Tuhan, bersama 4 wakilnya. Tuhan, urapi hamba-Mu lebih lagi. Berikan roh kesatuan hati unity atas setiap mereka. Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, di mana gelombang Pentakosta ketiga ya Tuhan, turun atas gereja-Mu, atas negeri kami, atas bangsa-bangsa. Pakai hamba-Mu Paniko ya Tuhan, dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia ya Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk bangsa kami. Kami berdoa, pulihkan, sembuhkan Indonesia ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari setiap mara bahaya ya Tuhan. Biarlah api Pentakosta ketiga turun atas Indonesia ya Tuhan. Pemerintahan bangsa kami, Presiden kami Pak Joko Widodo bersama wakilnya Pak Haji Ma'ruf Amin, bersama jajaran pemerintahan yang ada, dari tertinggi sampai terendah pusat daerah. Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah turun atas setiap mereka ya Tuhan. Boleh menuntun, boleh memimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bebaskan, lepaskan dari virus wabah corona, virus corona ya Tuhan. Bukaskan ya Tuhan dari resesi ekonomi global. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, para pengerja-Mu, para jemaat-Mu di GBI Pondok Indah ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap keluarga-keluarga rumah tangga ya Tuhan yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan, kita telah mengakhiri siaran online pada pagi hari ini.
Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya percaya satu kekuatan yang baru kita akan alami bersama-sama. Apa yang Tuhan buat di bumi seperti yang ada dalam surga. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Mari kita siapkan hati kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi, kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kita dijemput bersama-sama di awan-awan permainan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.